Oke, selamat siang Bapak. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas smoothing dan membuat codingannya dari awal dan juga uh, menjelaskan terkait hasilnya. Sebelum itu, izin saya mau buat relevian dengan R50 17 23 1071 dari angkatan 2023. Nah, sini saya juga udah ngebuat codingannya dan eh, juga saya sambil nanti saya juga menjelaskan bagian coding terkait codingannya. Dulu yang pertama itu kita tuh pasti ngopen library dulu dari Asanapi, import nampi asnp. Jadi terus, kok import from. Di sini tuh ada apa ya? Ada 6 library yang NP ya, eh, untuk operasi matematisnya. Lalu yang matematik itu buat nampilin gambar yang berupa grafik atau enggak plot yang nantinya bakal keluar. Terus Pandas ini buat membaca file Excel karena file yang saya yang pakai itu yang file SP itu berupa Excel di sini. Terus yang RE ini adalah regular expression yang untuk apa ya, mencari dan mengekstrak pola teks yang ada di file edmt karena saya juga eh, tanya ke AI gimana cara ngebaca file ed di Python, dan dari AI itu ngasih import RE dan juga eh apa ya, nanti bakal ada lanjutnya untuk membaca file ID-nya. Lalu yang OS ini untuk operasi sistem filenya, yang buat baca nama file terus gabungin path folder dan lainnya. Dan juga yang scape yang eh, Scipy SCPY signal ini, eh dan juga ada butterfield fill ini buat dia tuh di situ ada dua fungsi yang buat nanti itu band pass filternya yang di Butterworth itu yang butter, terus yang buat coefficient filternya itu yang field. Lalu kita setelah ini mau masuk ke bagian konfigurasi padnya. Nah, di sini saya juga udah ngebuat. Oke, di sini saya mau jelasin juga yang editor ini data empty yang saya copy, yang saya pakai copy paste. Terus yang SP file ini juga data yang berupa Excel yang bakal dibaca sama yang Pandas. Nah, terus yang bagian yang ketiga ini ada konstanta fisika yang MU 4 kali NP pi kalikan 10 pangkat min 7. Nah, ini tuh apa, rumus permeabilitas magnetik rong hampa yang nantinya tuh eh dibuat untuk perhitungan apparent relativity di MT. Terus ada fungsi parse edit juga yang ini, yang parse edit di file path with open file path rsf content fread. eh Sini tuh buat ngebaca file editnya tadi yang file editnya empty, dan juga buat ngekstrak data yang dibutuhin buat dibaca. Terus
eh, karena seluruh isi file itu dibaca sebagai satu string panjang itu menggunakan average yang konten average ini, Pak. Nah, nah lalu saya juga sempat tanya ke AI yang dev parse block ini yang ada name plus SSS ini. Ini saya tanya ke AI itu buat apa ya fungsi fungsi dalam fungsi yang nested function yang dimana itu parse block itu untuk cari satu blok data di dalam file ID-nya yang menggunakan regular expression atau regex. Hmm. Nah, terus yang yang ini sendiri yang m search plus name plus s s ini semua itu eh buat mencari bagian yang yang dimulai dengan nama blok. Lalu ngambil semua angka di bawahnya sampai blok berikutnya dimulai. Lalu sini ada frag parse block x z x y r parse block. Nah ini kalau yang frag ini dia tuh frekuensi pengukuran dalam hertz. Terus yang X X z x y r ini sebagai real impedance dari Y Y X Y X Z Z X Y. Terus yang Z X Y ini bagian imajiner impedansi untuk Z X Y. Jadi yang atas ini real, yang bawahnya ini yang imajiner. Lalu yang ZX ZYXR ini dia itu bagian dari real impedansi ZX ZYX dan yang di bawahnya yang ZYX ini bagian dari imajiner impedansi ZYX. Terus di bawahnya ini ada omega-omegaan ini untuk perhitungan apparent resistivity-nya. Yang dimana yang omega 2 kali pi kali frek ini konversi frekuensi ke frekuensi angular dalam rad. Terus yang ZXY2 dan ini untuk menghitung ZXY di dalam kuadrat modulus bilangan kompleks ZXY untuk bilangan kompleks Z-nya. Lalu yang rumus apparent resistivity yang rho ini yang rho 1 per omega dan kali MUO ini eh, buat konversi satuan dari format ID-nya. Dan akhirnya nanti itu diambil rata-rata dari PXY-nya dan PYX sebagai nilai apparent resistivity untuk stasiun MT-nya. Terus di bawahnya ini ada dev SMA dan data Windows. Di sini tuh eh, yang PD series data yang di bawahnya data Windows ini dia itu untuk mengubah array array nampi itu buat ngarah nampi jadi series pandas agar bisa gunain yang metode yang rolling. Terus yang disetujui oh kayak 5. Yang Windows 5 ini jadi setiap perhitungan itu mendapatkan 7 titik sih. Pakai 7 ya. Hmm, pakai 7 aja deh. Terus yang center true tuh buat kok center true si iki wis center true pakai lah. eh yang di sini nih buat ngerolling window objeknya. Jadi yang window 7 itu setiap perhitungan itu mendapatkan 7 titik yang bakal di tarata. Terus center true ini
buat titik acuan di titik tengah windownya, bukan apa ya, bukan di ujung kanan, bukan di ujung kanan. Tapi penting buat nanti itu hasil SMA-nya nggak bergeser. Terus yang min periods yang sama dengan satu ini, ya, nah ini buat titik di tepinya dan tetap dihitung meskipun Windowsnya tuh nggak penuh. Terus yang sebelahnya ini, yang mian-mian ini buat hitung rata di setiap windownya. Terus lalu yang nampi buat konversi kembali ke area nampi. Lalu Dev Bandpass ini filternya yang saya pakai itu Bandpass filter. eh Untuk yang data ada low cut, ada high cut, sama FS, sama order sama dengan 4. Yang data ini uh, area data yang digunakan untuk filteringnya. Lalu yang high cut, eh yang low cut dulu. Yang low cut itu frekuensi batas bawah dalam hertz. Sama juga yang high cut itu frekuensi yang di batas atas. Sama-sama di satuan hertz. Lalu yang FS itu buat frekuensi samplingnya. Terus yang order sama dengan 4 itu order filternya semakin tinggi itu makin tajam. Bentar tuh. Terus yang NYK 0,5 kali kan FS itu sendiri buat ngitung frekuensi Nyquist, buat frekuensi maksimumnya yang bisa representasikan dalam data data digitalnya. Terus eh apa ya, kayak sama aja setengah dari frekuensi samplingnya. Kayak contoh itu di FS10 berarti Unixnya itu 5 Hz, yang dalam artian data hanya bisa direpresentasikan di frekuensi 0 sampai 5 Hz gitu Pak. Lanjut yang low low and peak clip low cut NGK 10 pangkat min 6 0,9 ini eh ya langsung aja deh yang low sama high-nya ini. Nah, ini tuh buat normalisasiin frekuensi cut off-nya ke rentang 0 sampai 1. Terus fungsi butter yang ini nih, nah dari skip SCPY untuk mengharuskan frekuensi dalam bentuk normalized atau dibagi nicknya. Terus yang bawahnya tuh eh ada enclip, ini yang 10 pangkat min 6 sama 0,9. Ini buat mastiin nilai LO dan hacknya itu nggak pernah 0 atau 1. Ya 0,1 pas lah. Karena itu bakal nyebabin error secara matematis di dalamnya, dan juga eh ya habis itu ada return data copy yang di sini nih. Ini buat proteksi keamanan aja sih. Kayak kalau batas bawahnya lebih besar dari batas atasnya, berarti itu parameter yang salah. Lalu eh, bakal dikembaliin ke data aslinya tanpa difilter. Terus yang butter yang butter order ini, dia tuh buat koefisien filter yang water word, yang bandpassnya untuk koefisien numerator, dan juga eh, sebagai fungsi transfer filternya lah. Terus yang fill ini ada BA, B, A, data. Ini buat nerapin filter ke datanya. Berarti yang terapin ke datanya itu secara 2 kali. Yang sekali itu dari kiri ke kanan, yang forward, terus sekali lagi dari kanan ke kiri atau backward. Buat
hasil zero phase shift-nya, posisi anomali itu biar nggak geser sama sekali dan juga lebih apa ya? Ya pokoknya lebih buat mesin si anomali itu nggak geser kanan kiri. Terus kita masuk ke load data. Nah ini buat load eddy-nya yang data empty-nya. Yang di sini tuh buat ngeload data eddy dari si data empty. Terus yang bawahnya itu buat ngeload data SP buat data yang tadi itu yang data Excel. Terus selanjutnya kita masuk ke plotting SP-nya dulu. Di sini semua semua sama Pak. Saya pakai dat di Windows-nya itu di 7. Sebenarnya pengennya 5 cuman saya pikir karena datanya kan banyak, saya pikirnya pakai 7 aja biar di rata semua ini nggak terlalu apa ya, yang nggak dikit ya nggak banyak-banyak lah. Nah sini saya tuh pakai ukuran Windows itu 7 eh di SP ini dan juga eh kan sini kan ada 8 line. Da- jadi yang ini itu buat ngitung jumlah baris subplotnya karena sini kan ada 8 line berarti 8 ditambah satu dibagi 2 itu kan sama dengan eh tambah ya perbedaan itu ada 4 baris dengan 2 kolom di 8 subplot. Terus kita ngejelasin yang Hmm. shit new daddies. Oke, di next ininya ya saya bakal sini ini. Di NP div ini eh dia tuh buat ngitung selisih antar seingatku antar titik jarak. Terus eh ya sih buat ngitung antar jaraknya. Terus yang NP median ini buat ngambil nilai tengahnya atau nilai rata. Lalu yang si yang lokat lokat tuh mana ya si lokat. Nah, eh sini kan eh ada band apa band pas. Ini kan eh buat apa ya? Band pas itu yang di fals SP 0,5 sama 0,45 ini yang lokat itu di 0,5-nya itu yang di fals di ya oh di fals yang FSSP 0,5 ini yang low cut-nya yang buat frekuensi di batas 5% ini kuis yang buat trennya tuh bakal jadi sangat panjang terus yang di FSSP 0,45 ini buat frekuensi batas atas itu di 45% ini kuis yang membuang noise di frek tinggi.
Nah, yang paling belakang ini yang order itu buat apa ya? Biar data biar order dua ini dipakai buat untuk si data SP ini nggak terlalu agresif buat memotong frekuensinya. Terus ini ada Explode Disk. Nah, sini saya pakai raw data itu di warna abu-abu. Terus yang SMA, yang smoothingnya itu di merah. Terus yang band pass itu saya pakai garis biru yang putus-putus, yang steel blue. Terus apa lagi ya, Hmm, oh ini, yang di bawahnya ini, saya ingatku dibuat. Oh, di sini tuh dipakai obat konversi frekuensi ke period. Ya, yang 1,0 frek ini. Terus kita mau masuk ke, oh ya, untuk band pass di data, oh nanti aja sih, yang di MT aja sih. Kita masuk ke data MT. Ini ODM itu juga juga sama Pak, saya pakai di Windows 7. Oh, nah, nah di sini di sini saya juga masih tetap yang buat MT itu make di Windows MT-nya itu 7 sama kayak di SP juga 7. eh Sebelum oh ya, untuk di sini band pass di MT itu kan perhitungan efeknya kan dilakukan di dominan lock period karena di titik frekuensi MT itu kan tersebar secara logaritmik bukan linear. Nah, dengan mengubah ke lock period di MT ini jadi jarak antar titiknya tuh jadi lebih seragam sehingga filternya nanti tuh bisa diterapkan dengan benar. Ini untuk yang data MT-nya buat apa ya? Buat ngebaca data MT-nya. Terus yang ini yang period yang 1,0 per frag ini yang tadi saya bilang buat konversi frekuensi ke periodnya itu sama dengan 1 per F. Terus yang NP arc sort ini sendiri buat indeks dari urutan kecil ke besar. Terus NP log row ini konversi ke skala ini yang yang 10 pangkat min 10 ini konversi ke skala log eh, buat apa ya? Nggak tiga lognya jadi nol. Terus yang semi-semi log ini yang row log dan lainnya yang ada color lag grade dan lainnya itu buat sumbu buat plot dengan sumbu X skala logaritmik yang digunakan buat yang 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 digunakan karena rentang period MT ini kan sangat lebar dari kurang lebih itu 0,001 detik sampai 1000 detik. Ya, untuk warna yang raw data, terus SMA-nya itu sama filteringnya itu tetap sama Pak.
yang raw itu pakai yang lead gray, ya yang crimson itu buat yang SMA-nya, terus yang ini tuh buat band pass filternya yang steel blue. Tetap tetap sama kayak SP. Lalu ini terakhir ini buat yang nampilin gambar perbandingannya dari dia tuh semua data MT, SP, terus anomali mana yang nampak, terus, duh, pustaan semua kan. Oke ya. Hmm. Nah, ini eh di figure 3 ini eh tuh ada panel eh satu itu buat SP Sumalen yang kemudian panel yang 0,0 itu karena SP Sumalan data, terus panel yang 0,1 buat SP di line 5 dengan smoothing, terus panel yang ke 1,0 ini buat MT semua stasiun raw, terus yang panel 1,1 yang ini itu buat MT di stasiun MHB, eh MHW, oh seingatku di MHB 4 dengan smoothing juga. Ya untuk warnanya tetap sama sih Pak. eh yang abu buat raw data, yang merah buat SMA, terus yang biru gelap untuk band pasnya. Ya secara ring ringkasan dari semua ini itu dari awal banget ini dari awal banget ini eh kita kan pasti kan import dari dulu, lalu kita ngeset bapat ngeset path filenya, terus kita juga eh pakai fungsi buat gimana sih cara ngebaca data si ID-nya, dan juga ngitung row-nya, terus fungsi SMA-nya buat rounding average-nya, terus juga bandpass buat Butterworth filternya. Terus lalu bakal dan di sini kita ngeload data ID-nya, terus di sini juga kita ngeload data SP-nya, terus di sini kita nampilin buat gambar yang di ini, yang di ini buat kita tuh nampilin gambar SP-nya, gambar data SP-nya dari line 1 sampai ke line 8, eh, terus juga yang ini yang udah 7 ini buat nampilin eh, gambar dari data 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 MT-nya, terus yang di ini sampai sampai ke bawah tuh buat perbandingan antara si kita smoothing sama kalau pakai filter, dengan filter yang saya pakai itu filter yang bandpass, dan kita coba running. Oh, salah Pak. Oke, wait. Oke, udah, sepertinya udah. Bismillah. Oke. Tuh, keluar, keluar. Oh, ini keluar. Nah, di sini kan ada gambar untuk data SP lah. Data SP lah yang perbandingan eh, data asli atau yang raw data, terus smoothing average, terus juga bandpass filter. Nah,
Ya, saya kan jelasin satu persatu. Sini kan ada 8 lintasan pengukuran yang diambil eh, di yang waktu akuisisi data teman-teman. Terus di line satu ini bisa kita lihat juga sini tuh punya panjang lintasan yang sekitarnya itu tiga ya 390-an, nggak nyampe ke 400 meter. Nah, di 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 raw datanya sendiri eh dia itu kan punya fluktuasi kecil di sepanjang lintasannya yang kemudian itu ada anomali negatif yang cukup dalam di sekitar 100 berapa ya? 80 eh 99 90 sih kalau di raw datanya ya sekitar 80 di 180 190 sampai 230-an atau enggak 240-an meter dengan nilai itu sekitar di minus 18-an dan juga setelah di smoothing itu menggunakan SMA itu bentuk anomalinya tuh eh bentuk anomali negatifnya itu eh terlihat jauh lebih apa ya jelas dan bersih tanpa gangguan noise. Jadi posisi anomali itu konsisten, nggak geser dari dari raw datanya. Lalu untuk yang dan yang kedua ini bisa kita lihat dia itu punya panjang sekitar 175-an ya lebih meter untuk dan memperlihatkan pola yang cukup menarik di sini. Ada dua anomali. Satu anomali itu satu anomali positif itu di jarak 25 di sekitar sinian. Ya anaknya mulai di 25 sini sampai 50 meter. Itu sekitar plus minus 7 lah. 7. Lalu diikuti sama anomali negatif di jarak 70 sampai 110-an, ya 10 115-an itu sekitar di 10 MV. Terus setelah kita lakukan SMA diterapkan tuh dua anomali ini terlihat lebih apa ya terdefinisi dan mudah dibedakan satu sama lain. Dan yang nandain ada dua zona yang berbeda sifat kelistrikannya. Yang pas di bawah apa nih? Di bawah permukaan di bawah permukaan lintasannya. Lalu di line keempat, ketiga, ini panjangnya sekitar 145-an, mu- ya 145 lah meter yang sini tuh ada hal yang menarik dari yang saya lihat itu eh di raw datanya tuh nunjukin tren yang cukup koefisien apa yang koefisien cukup konsisten dari awal lintasan yang sekitar itu minus di 15 di minus 15-an di titik pertama yang sampai sekitar minus 5 ya 5 lah yang abu-abu itu. Terus artinya ada gradien potensial yang cukup signifikan di sepanjang lintasan ini. Jadi SMA itu memperhalus fluktuasi kecilnya, jadi tetap mempertahankan tren menurun ini dengan baik. Lalu apa ya? Tambahan udah sih. Nah ini pas di apa Pak ya? Di band pass filter saya juga agak bingung ini kenapa eh apa ya? Si filter ini kok bisa di atas ini kok nggak apa ya kok nggak ikut di dalam sini kayak di line satu di line dua gini mungkin sendirinya kan dari banyak data ini dia kan ngambilnya kan tujuh tujuh ya mungkin eh, dia agak menunjuk bukan menunjuk sih dia datanya kayak pembacaan tuh lebih ke atas bukan yang seperti raw datanya sama yang di SMA-nya ini lalu di line keempat di sepanjang lintasan 140-an 5 meter ini
Dia tuh kayak ngasih pola bahwa eh nunjukin pola yang berlawanan dari line 3. Adanya tren naik dari -5 di awal sekitar plus di sekitar 4 bagian tengah, lalu turun lagi ke -6 di ujung. Lalu ya di sinilah. Pokoknya pas di sinilah -6. Nah, anomali positif ini sekitar tuh di jarak ini 60 ya. Ya di 60 sampai di 80 lah di rentang segini. Ya terus setelah di smoothing dengan SMA itu terlihat cukup jelas sebagai tonjolan lokal yang bisa diidentifikasi sebagai target anomalinya. Nah, di sini kan kalau kita filter itu kan nggak jauh-jauh banget sama SMA-nya. Tapi kalau di sini tuh jauh banget, Pak. Terus yang di line 5, nah di sini ini kalau dari saya sendiri, kalau kalau dari saya sendiri dia tuh di apa ya di line yang punya anomali terkuat. Jadi di line 5 ini dia tuh kayak paling menonjol dari semua line. Dari panjang lintasannya itu sekitar 150 meter, amplitudenya tapi amplitud anomalinya tuh jauh lebih besar dibanding line lain. Kalau kita lihat dari raw data itu langsung memperlihatkan anomali negatif yang sangat ekstrim. Yang nilainya itu turun drastis di sekitar plus minus 25-an. Ya, insya Allah 25-an MV di titik awal hingga mencapai minus 65-an. Nih, oke. Nah ini. Terus di sekitar jarak 20 sampai 50, ya ini sekitar 50-an. Kalau 50, 20 sampai 25-an, ya 25 sampai 30, ya 20 sampai 30 lah. Itu dari titik awal, ini tuh nilai SP yang paling negatif di seluruh dataset di sini. Nah, setelah kita SMA diterapkan, anomali itu terlihat jelas dan bersih lah bahwa puncak negatif ini terkonfirmasi di jarak sekitar 20 meter dengan nilai itu sebesar 65-an MV di kawasan land yang di apa ya ditempati oleh si titik 5 ini. Lalu eh mungkin apa ya? Di sini tuh ada kayak sebuah zona aliran air, mungkin kayak pipa atau ya mungkin kayak aliran air di bawah tanahnya yang punya konduktif tinggi, terus juga bisa berupa apa ya? Jadi saya bilang itu pipa atau saluran drainase dan juga eh yang mungkin di tempat itu tuh zona tanahnya tuh basah, bisa juga itu, Pak. Makanya di sini kan punya anomali yang ekstrim, men. Lalu masuk ke titik yang keenam, dan ini dia tuh punya panjang sekitar 500 pas meter. Di eh iya sih. Iya, iya, karena nggak terlalu kelihatan nih yang abu-abu, kelihatan dikit sih. Di sini tuh anomalinya tuh kesebar dan ada tren kenaikan terhadap di sekitar nol di 0 MV. Terus eh dari awal hingga plus 10. Ya, ini pas di 10 MV di sekitar jarak seratusan meter. Yang kemudian tuh dia tuh turun perlahan hingga minus dua 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 puluh kurang sini. Di sekitar ya 15 ke 20 MV itu di ujung kan sini. Lalu setelah dilakukan SMA, tren panjang ini tuh dulu
Nah, setelah dilakukan SMA, tren panjang ini terlihat sangat mulus dan gradien SP-nya itu bisa apa ya, ditelusuri sepanjang 500 meter ini. Lalu yang ketujuh, line yang ketujuh, eh, ini bisa kita lihat dengan panjang 120 meter. Dia itu memperlihatkan variasi yang cukup acak di raudatanya dengan amplitude itu di antara eh amplitude minusnya itu antara minus 25 sampai di plus 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 tertingginya berapa ini? 6 4 di 4 ya pokoknya 4 lah, sekitar 4 MV. Terus ada anomali negatif yang cukup dalam di jarak ini segini, nah dari sini berarti sekitar 85 sampai 100 meter lah. Itu setelah di SMA posisi dan kedalaman itu terlihat lebih terdefinisi. Seru. Jadi kayak yang ini kan kayak tajaman, Pak. Nah, kalau sudah di SMA tuh kayak mulus gitu. Kayak cekungan, lebat dan bukit. Lalu yang di line terakhir di 8 itu panjangnya sekitar 83 meter. Itu nunjukin tren menurun yang terhadap dari sekitar yang bertahap ya yang bertahap di sekitar minus minus 9, ya boleh di minus 9 ini di awal sampai minus 20 di ujung. Enggak sampai 20 sih, di sini ini nyampe di 20-an lebih. Kalau di ujungnya itu sekitar 17. yang yang Latin tren ini cukup konsisten dan dilihat itu, kalau dari saya tuh dia di sini tuh nggak ada anomali lokal yang kayak mencolok, tapi gradien SP-nya yang terus menurun di sepanjang lintasan ini. Yang indikasinya tuh eh, dilihat ini konduktivitas bawah permukaannya bersifat lateral atau gradual. Terus kita masuk ke data MT, apernensis dan VS period. Nah, di sini data MT itu dari MHB 2 sampai MHB 7 dan juga MHW 1 sampai MHW 4. Yang subuh X-nya ini itu period dalam detik dengan skala logaritmik atau log. Terus yang sumbu Y ini log apparent. Terus itu dalam ohm meter. Nah, di MHB 2 dia tuh punya nilai apparent resist yang tinggi dibanding stasiun lainnya di periode pendek sekitar 0,004-an detik dan mencapai 4,9, artinya tuh dia tuh punya resist sekitar 80 ohm meter dan nilainya tuh kemudian turun secara bertahap seiring bertambahnya periode sampai 4,2, ya sekitaran sinilah. Di periode panjang setelah di apa di SMA trennya tuh turun dan terlihat sangat mulus dan konsisten. Ya, kalaupun diolah pakai NumPy pun hasilnya mirip-mirip sih, Pak. Eh kayak apa ya, ya kayak gini. Cuman mungkin ada beberapa itu kan ada yang kayak ngatur apa sih, lupa aku namanya itu, yang kayak dep, yang ada dep itu bisa kayak apa yang naik turun gitu. Cuman di sini kan nggak bisa ngatur kan kayak di Navipa. Jadi untuk hasilnya average ya, rata-rata tuh hampir sama semua kayak ya kayak gini tuh di masing-masing stasiun di MT ini. Dan di MHP 2 ini dia punya stasiun yang dengan material yang dangkal. Terus di MHP 3 dia ini
mirip-mirip sama MHB2 dengan nilai yang sedikit rendah. Dan setelah dilakukan SMA, yaitu menghasilkan kurva yang halus dan memperlihatkan ada infleksi kecil di sekitar periode 1 sampai 10 detikan yang nunjukin tuh transisi yang terakhirnya. Ya, walaupun secara raw data sama SMA nggak beda jauh, dan apa ya, dia ada di belakang SMA-nya yang warna abu-abunya, yang itu yang raw data. Terus yang di MHB 4, nah ini mungkin di ujung ini kan, nah ini Pak, ini kan ada nampak raw datanya. Di stasiun MHB 4 ini sendiri, dia tuh ngasih pola unik, ada cekungan atau minimum lokal di sekitar periode 1 sampai 10 detikan. Di mana itu dia tuh turun sekitar 3,5 lalu naik kembali ke 3,7-an di periode yang panjang. Ya, waktu dilakukan SMA itu kayak ngasih tahu bahwa cekungan ini tuh nampak jelas, dan indikasinya itu ada lapisan dengan resist yang relatif rendah atau yang lebih lebih konduktif di kedalaman tertentu di bawah stasiun MHB 4 ini sendiri. Lalu di MHB 5, dia tuh punya pola yang identik sama yang punya yang MHB 4, cuman dia tuh nunjukin adanya konsisten antara di apa ya, menunjukkan konsistensi. Yang kemudian tuh di zona ini tuh punya lapisan bawah permukaan yang sama, yang nggak beda jauh sama MHB 4 yang berkisar, kalau di MHB 5 itu sekitar 4,4 tan 4,5 lah di periode pendek turun, di periode pendek yang turun ke 3,9-an ya, di periode panjang. Lalu di MHB 6 sama 7 ini apa ya, hampir-hampir sama, nggak jauh-jauh beda mereka ini secara apa ya, secara visual, karena nunjukin pola yang lebih flat atau datar aja sih dibanding ke stasiun MHB yang lainnya. Ya mungkin saya eh, bisa bilang punya variasi rasis yang lebih kecil di terhadap kedalaman dan juga kondisi bawah permukaan yang lebih homogen di bawah permukaan MHB 6 sama 7 ini. Plus kita masuk ke stasiun MHW 1 sampai 4 ini. MHW 1 sampai 4 ini dia ini, kalau secara keseluruhan, dia tuh umumnya tuh nunjukin nilai apparent rasis yang lebih rendah dibanding kelompok yang di stasiun MHB, yang di ya di MHB 2 sampai di MHB 5, ya lah, M MHB 7 sih, kalau 8. Nah, untuk nilai lognya itu di MHW, ya di MHW ini berkisar di antara 3,1-an sampai di 4,3-an, dan juga mereka semua ini ada penurunan nilai di periode pendek ke periode yang panjang. Yang nanda ini tuh lapisan di bawah stasiun MHW 1 sampai 4 ini, dia tuh punya konduktif yang lebih dominan di kedalaman di bawah zona MHW-nya. Terus, oh ya, di stasiun MHW 3 ini khususnya, apa, dia itu khusus memperlihatkan cekungan paling dalam dari dari semua stasiun MHW 1, 2, dan 4. Dia dia itu lebih dalam di sekitar periode 0,5 sampai 5 detik. Yang lognya itu turun sampai di sekitar di sekitar 3,2-an sebelum dia tuh naik 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 balik. Dan ini indikasi lapisan kedalaman yang terekam di seluruh dataset MT ini. Kalau kalau yang kemarin waktu MT itu. Terus kita masuk ke perbandingan SMA.
simple moving average dan juga band passnya. Kalau kita lihat itu eh, di data SP ya, di data SP yang ini, yang di raw data. Tadi kan bisa kita lihat lihat di line 5 tadi itu sebagai contoh yang paling representatif yang SMA yang merahnya itu ngasilin kurva yang lebih apa ya sangat rapat yang ngikuti bentuk raw datanya dan anomali negatifnya itu di jarak 20 meteran. Terus amplitudenya tuh hampir sama dengan raw datanya dan posisinya itu nggak bergeser. Nggak bergeser dan keunggulan sendiri dari apa ya dari SMA-nya itu bisa memperhalus tanpa mengubah karakter si anomalinya. Dan si band pass yang warna biru terus putus tuh itu ngasilin dia tuh hasilnya tuh berbeda apa ya cukup signifikan dari tren turun di raw data yang berhasil dibuang sehingga kurva itu kayak lebih berdiri sendiri di sekitar nilai nol tapi konsekuensinya tuh nilai absolutnya tuh nggak bisa lagi dibandingin langsung dengan raw datanya dan anomali negatifnya itu yang di raw data tuh bisa nyampe di 65 MV yang di hasil bandpassnya tuh kayak jauh lebih kecil amplitudenya dan apa ya bandpass ini cukup baik karena anomali itu tetap terlihat tapi untuk membaca nilai besar SP-nya tuh eh baca nilai SP sebenarnya itu di SMA tuh kayak jauh lebih tepat lah digunakan daripada pakai yang bandpass itu kalau dari saya Pak. Terus yang data MT sendiri untuk yang data MT-nya ini sendiri eh, bisa dilihat perbandingannya yang cukup mencolok. SMA yang merah, yang warna merah itu kayak dia tuh menghasilkan kurva yang mulus dan punya tren naik turun ke kiri kanan yang cukup dan juga cekungan di tengah yang tidak jelas dan bisa diinterpretasi. Nah, di band pass itu yang warna biru ya mungkin yang paling bawah ini Pak. Kalau di band pass itu hampir mendatar di nilai mendekati nol di sepanjang rentang period. Ini bukan apa ya, bukan kesalahan, tapi emang si data MT kan eh, sudah dalam dominan log yang nggak mengandung komponen frekuensi menengah yang besar. Nah, hasilnya bandpass ini membuang hampir semua info yang ada dan sehingga kalau dari saya pribadi bandpass ini kurang cocok juga digunakan untuk filtering atau interpretasi di data MT. Lebih 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 bagusnya tuh pakai pakai yang SMA yang simple uh, moving average. Nah, terus perbandingan dari apa namanya untuk ini tuh untuk yang data SP dulu di kedua teknik di kedua gambar ini SMA itu lebih apa ya melihatkan nilai absolutnya dan juga bentuk anomalinya. Sedangkan bandpass itu untuk isolasi anomali lokal di tren panjangnya aja. Terus kalau yang data MT udah jelas pakai SMA yang lebih bagus dan lebih apa ya disarankan lah untuk di filtering untuk pakai filtering daripada bandpass karena bandpass itu nggak efektif untuk apa ya untuk filtering karena nggak sesuai dengan karakter si data MT yang sudah smooth secara alami gitu Pak. Dan untuk kesimpulan pembelajaran yang saya dapat di sini dari keseluruhan data SP sama MT-nya sendiri bahwa di data SP itu ini dulu Pak ya dari sisi datanya itu nunjukin variasi anomali yang cukup bervariasi antar lintasan di SP yang mencerminkan tuh apa namanya tuh apa ya HT
heteroge heterogenitas kondisi bawah permukaan itu yang memang banyak utilitas di bawah permukaan di atas lainnya itu. Begitu dia itu bisa tanah yang basah, terus ada pipa ataupun saluran air yang lainnya. Terus kedua, anomali di SP ini terkuat tuh yang tadi tuh di line 5 dengan nilai minusnya tuh hampir gede banget di 65 MV. Terus eh, kita tuh nggak bakal tahu kalau nggak ada eh, apa ya processing smoothing. Kalau kita cuma lihat di raw data aja terkait anomalinya. Terus yang ketiga untuk data SP sendiri dia tuh nunjukin nilai rasis semu yang tinggi di semua stasiun dan konsisten juga di kondisi bawah permukaan waktu akuisisi. Tapi perbedaannya itu nilai antara kelompok stasiun MHB dan di MHW itu indikasiin bahwa ada variasi lateral di kondisi bawah permukaan waktu akuisisi datanya. Dan untuk apa ya? Ini ikutnya praktikum atau enggak simulasi. Saya tuh belajar bahwa proses smoothing ini enggak apa ya, enggak sekedar ngebuat grafik itu nampak rapi, tapi juga eh, bisa ngasih tahu secara informatif gitu. Dan pemilihan pakai smoothing ini sendiri bagus untuk nentuin kualitas interpretasi yang bisa kita lakukan waktu apa namanya mau filtering gitu Pak. Dan juga saya juga belajar bahwa nggak ada satu teknik yang cocok untuk semua jenis data. Jadi SMA ini lebih universal dan aman digunakan. Sementara untuk yang band pas ini perlu apa ya? Perlu bagi saya tuh pemahaman lebih untuk dipakai untuk tentang karakter dan juga sebelum diterapkan gitu Pak. Terus lalu untuk yang dan yang terakhir yang gak kalah pentingnya tuh saya tuh belajar bahwa data lapangan nyata itu jauh lebih kompleks dari data sintetis. Dan kan kemarin kan waktu kita tugasnya pakai data sintetis itu, wah itu kan apa Pak ya? Kan bisa di apa ya? Di dalam model itu Pak. Nah kalau data lapangan tuh dia tuh wah dari noise lingkungan aja itu udah kelihatan variasi spasi elektroda dan juga kondisi lapangan ketika kita ngoper MT kan apa namanya ada ada tiang listrik, ada benda-benda elektronik, tengah kabel-kabel gitu kan Pak. Nah itu kan bisa jadi noise. Nah eh itu kayak nyerminin data yang bagus untuk kita olah dan waktu kita smoothing eh itu bisa jadi jembatan pertama kita buat mahamin apa sih yang sesungguhnya ada di bawah permukaan ini gitu. Dan kita bisa tahu, bisa menginterpretasi bahwa kita pakai smoothing ini, oh oh kalau di raw data sama smoothing ini nggak jauh beda. Terus ini tuh kalau pakai smoothing tuh oh ini lebih halus, lebih nampak anomalinya eh, apa di kedalaman berapa, di jarak ke seberapa, terus di periode berapa gitu. Dan ini penutup dari saya. Eh, Terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.